untuk bisa mengikuti misa akbar yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus akan diselenggarakan. Sejumlah petunjuk teknis telah diinformasikan oleh pihak panitia kunjungan Paus kepada pihak keuskupan masing-masing umat, dan terlihat sudah mulai ada umat yang memasuki dan mengisi tempat duduk di tribun Gelora Bung Karno. Pintu Stadion Gelora Bung Karno telah dibuka pada pukul 12 tadi. Sejak pukul 12, umat sudah mulai bisa memasuki area Stadion Gelora Bung Karno. Umat memasuki melalui gerbang yang sesuai dengan kategori, zona dan pintu yang tertera pada masing-masing gelang. Ada himbauan dari panitia kunjungan Paus untuk umat atau peserta yang mengikuti misa hari ini disarankan untuk tidak terpisah dengan keuskupan atau rombongannya. Bapak Nuncio Apostolik dan semua uskup se-Indonesia. Para imam. Ini adalah visual terkini jelang misa akbar yang akan berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia bagian barat nanti. Umat masih setia menanti, bersiap untuk mengikuti misa dan bersiap untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus yang akan memimpin langsung misa akbar yang digelar dari Stadion Gelora Bung Karno ini. Selain umat yang hadir di Gelora Bung Karno, panitia kunjungan Paus juga menyiapkan live streaming dan juga umat bisa menyaksikan dari siaran televisi. Bagi umat yang belum bisa hadir langsung mengikuti misa di Gelora Bung Karno, kita akan menyambut kedatangan gembala kita. Ini adalah visual terkini dari Gelora Bung Karno, tempat digelarnya misa akbar yang akan digelar pada pukul 17 nanti. Kompas TV masih akan terus memantau situasi terkini. Kami persilahkan untuk duduk di tempatnya. Situasi terkini di Stadion Gelora Bung Karno, tempat dilaksanakannya misa akbar yang akan digelar pada pukul 17 nanti. Dan menemani hingga akhir kita meninggalkan Gelora Bung Karno ini. Pintu GBK telah dibuka pada pukul 12 nanti dan misa agung akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bersama Romo Justinus Ardianto. Kita sapa langsung jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus yang berada di Gelora Bung Karno. Kita akan terus memantau bagaimana situasi terkini di Gelora Bung Karno jelang misa akbar yang akan dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus. Walaupun bukan VIP tapi adem ya. Oke, Suster, kita lanjutkan. Pertama-tama kami ingin menyapa semua umat dan semua pemirsa yang menyaksikan acara ini melalui stasiun TV nasional maupun melalui live streaming channel YouTube. Informasi terbaru dari Gelora Bung Karno akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus. Kami masih akan terus berusaha menghadirkan informasi terkini langsung dari Stadion Gelora Bung Karno. Panitia kunjungan Paus telah melakukan sejumlah sosialisasi agar gelaran misa bisa berjalan lancar telah dilakukan oleh panitia kunjungan Paus, termasuk juga melalui keuskupan agung masing-masing peserta atau umat yang hadir. Jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus saat ini berada di Stadion Gelora Bung Karno.
Kita akan tanyakan langsung seperti apa situasi terkini di sana dan seperti apa antusiasme umat jelang misa yang akan digelar pada pukul 17 nanti, Valen. Iya, Mercy, luar biasa. Hari ini untuk pihak-pihak ataupun umat Katolik yang akan mengikuti perayaan Ekaristi nantinya yang akan digelar pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, ini mereka sudah berdatangan bahkan sebelum pintu masuk dibuka. Tadi kami ketika melakukan perjalanan untuk bisa sampai ke Stadion GBK Jakarta, kami melihat antrian bus yang membawa umat Katolik dari masing-masing kefikepan ataupun juga 37 keuskupan yang ada di Indonesia itu sudah antri bahkan sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dan akhirnya mereka bisa masuk ke area dalam Gelora Bung Karno Jakarta ini pada mulai atau sekitaran pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Sekarang memang sudah masuk dalam rangkaian jelang misa akbar yang nantinya akan dipimpin oleh Paus Fransiskus. Memang antusias warga ini sangat ramai sekali, semangatnya mereka terus membara karena ya lagi-lagi mungkin untuk mengikuti misa yang akan dipimpin oleh Paus Fransiskus adalah momen yang bakal hanya mereka rasakan sekali seumur hidup. Saya akan memperlihatkan kembali kepada Anda secara jelas bagaimana gambaran riuhnya, ramainya umat Katolik yang kini sudah ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta melalui juru kamera saya, Haniel, saudara. Nah, untuk yang terjadi saat ini adalah pembukaan yang sedang dilakukan oleh MC, yang mana tadi sayup-sayup saya juga sempat mendengar di tribun tempat saya berdiri saat ini adalah bagaimana mereka yang terdiri dari biarawan-biarawati ini menyapa umat Katolik yang tentu tidak dapat dipungkiri bahwa lelahnya ada, panasnya ada, sumpeknya ada, karena mereka ini tadi juga tidak dipungkiri ya ketika saya melihat bagaimana mereka untuk mencoba masuk ke GBK ini mereka sedikit berdesak-desakan ya, karena Anda bisa membayangkan, Mercy dan juga saudara, 86.000 umat ini semuanya datang ke area GBK menumpuk pada satu tempat, dan itu pasti intinya kayak ya sesuatu hal yang mungkin tidak biasa mereka rasakan. Bahkan ini juga bisa dibilang riuhnya, keramaiannya melebihi daripada kalau misalnya orang-orang datang ke GBK untuk menonton konser. Nanti Mercy dan juga saudara memang akan ada 86.000 umat Katolik yang ingin mengikuti misa atau perayaan Ekaristi di dua lokasi yang berbeda meskipun masih dalam satu areal GBK. Selain di tempat saya berdiri saat ini, yakni di Stadion Utama, nanti juga akan ada umat Katolik yang akan mengikuti misa di Stadion Madia Gelora Bung Karno Jakarta. Perbedaannya apa di antara dua stadion itu? Ya memang kalau di Stadion Utama, ini adalah mereka yang memang sudah dipilih ataupun juga sudah melalui seleksi panjang ataupun juga pihak-pihak yang memang diterima untuk bisa menerima gelang wristband begitu ya dari masing-masing paroki dari 37 kefikepan yang ada di Indonesia. Tapi kalau nanti pihak-pihak yang mengikuti misa di Stadion Madia Bung Karno itu nanti adalah mereka yang merupakan pihak anggota dari akademisi, baik itu siswa-siswi, kemudian juga guru, kemudian juga dosen dari sejumlah universitas yang ada di Indonesia. Nah, memang untuk saat ini proses yang sedang terjadi adalah bagaimana doa bersama yang sedang dilakukan, karena kita tidak memungkiri bahwa sejak kabar daripada Paus Fransiskus datang ke Indonesia, ini setiap paroki yang ada di seluruh kefikepan yang ada di Indonesia itu secara berkala setiap minggunya atau setiap harinya ketika misa harian ataupun misa mingguan itu mengumandangkan doa bagaimana agar acara lawatan daripada kunjungan apostolik Paus Fransiskus ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini juga termasuk salah satu doa yang sedang dilaksanakan oleh para umat yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Lagi-lagi doa sepanjang 24 jam ini tak henti-hentinya berkumandang. Utamanya adalah untuk mendoakan kesehatan Fransiskus, kemudian juga kelancaran ketika Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia atau bumi Nusantara. Tidak hanya doa ini tidak hanya diberikan ataupun dipanjatkan untuk kelancaran Paus Fransiskus yang hendak berkeliling Indonesia, tapi ini juga lawatan Paus Fransiskus didoakan agar lancar, utamanya dalam perjalanan Asia Oseania yang nantinya masih akan digelar panjang sampai dengan 19 September 2024. Nah,
sekarang ini juga sedang dikumandangkan lagu Indonesia Raya, bagaimana terlihat 100% Indonesia, 100% Katolik. Jadi meskipun memang mereka nantinya akan mengikuti misa akbar, tapi mereka memang tidak lupa untuk tetap menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam gelaran jelang misa perayaan Ekaristi yang akan nantinya dipimpin oleh Paus Fransiskus. Merci. Ya, rangkaian acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Valen, pantauan Anda. Dari mana saja umat yang hadir di Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Valen? Iya, Mercy dan juga saudara, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa umat Katolik yang hadir dalam perayaan Ekaristi yang nantinya akan digelar pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat adalah mereka yang memang memiliki gelang tiket begitu ya, yang memang sebelumnya sudah mereka miliki sejak sekitaran bulan Juni 2024. Mereka ini hadir dari perwakilan 37 keuskupan yang ada di Indonesia. Ada 37 keuskupan yang mana membawahi paroki-paroki daya di sana, di mana perwakilannya ini diberikan kesempatan untuk bisa hadir ke Gelora Bung Karno Jakarta. Selain mereka yang hadir di stadion utama, ada juga siswa-siswi, guru-guru, dosen, dan pelaku akademisi itu yang juga mengikuti misa, yang sudah dipersilahkan bisa untuk melihat Paus Fransiskus melalui Stadion Madia Gelora Bung Karno Jakarta. Jumlahnya ada banyak sekali, Mercy dan juga saudara. Bahkan uniknya untuk bisa mengkoordinir satu dengan yang lain dari masing-masing paroki, keuskupan yang ada di Indonesia, ini ketua rombongan ataupun juga mereka warga umat Katolik di setiap rombongan busnya ini memilih untuk membuat seragam sendiri. Anda kalau lihat di belakang saya ataupun juga lewat gambar yang tadi ditunjukkan oleh Haniel juru kamera saya, itu mungkin meskipun warna tribunnya sama, itu berada di kursi merah, di kursi putih, tapi ada warna-warna seragam yang mereka buat, warna-warna kaos ya, ada yang warna kuning, putih, hijau, merah. Itu sebagai penanda mereka bahwa mereka ini berasal dari satu paroki. Sehingga kalau ada aktivitas yang mereka lakukan di dalam stadion ini, mereka tidak terpencar satu sama lain dan masih bisa menemukan kawan-kawannya berada dalam satu gombolan lewat kaos itu. Nah, kaosnya itu meskipun memang dikoordinir oleh masing-masing paroki, tapi gambarnya hampir sama, Mercy dan juga saudara, yaitu adalah gambar Bapak Suci Paus Fransiskus yang memang seperti biasa dengan kekhasannya menyapa warga, menyapa umat seperti ini, dan diharapkan mereka nanti juga bisa melihat bagaimana gestur Paus Fransiskus yang disampaikan di gelaran jelang Misa Kudus di GBK 2024. Nah, nanti sebenarnya misa ini meskipun tadi saya sampaikan akan dimulai pada pukul 5 sore, tapi informasi yang kami terima dari tim panitia kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta, nanti Paus Fransiskus ini diprediksi akan tiba di area Gelora Bung Karno Jakarta ini pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah, setelah itu adalah hal yang paling dinantikan seluruh umat yang ada di GBK yang mungkin pada sejak tanggal 3 hingga saat ini belum sempat melihat Paus secara langsung. Ini nanti Paus Fransiskus akan berkeliling menggunakan mobil buatan PT Pindad atau disebut mobil maung begitu ya, untuk kemudian menyapa umat Katolik yang baik itu ada di area dalam ataupun juga di area luar Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta maupun juga Stadion Madia GBK. Nah, memang ada pertanyaan, saking antusiasme umat ini sangat tinggi begitu ya, ingin mengikuti gelaran misa. Tadi juga sempat saya tanyakan kepada panitia, bagaimana kalau misalnya ada umat Katolik yang pengen ikut misa tapi belum mengikuti, tapi belum mempunyai gelang tiket. Nah, sebagai antisipasi yang terakhir untuk menampung aspirasi ataupun juga menampung antusiasme warga yang dimungkinkan akan membludak, panitia ini menyiapkan giant screen yang memang ada di luar jogging track GBK. Kalau misalnya Anda tahu, di luar area berlari GBK. Nah, di situ ada, tapi memang cuma ada di beberapa titik saja. Mercy dan juga saudara, ini ada di Plaza Timur, kemudian Plaza Tenggara, dan juga Plaza Utara. Nah, cuma ada di 3 titik ini. Kira-kira
giant screen ini kemudian akan diputarkan sehingga nanti umat yang tidak bisa masuk ke Stadion Madia ataupun ke stadion utama itu diharapkan tetap bisa mengikuti rangkaian misa kudus ini dari tempat mereka. Nah, tapi demi menjaga kenyamanan bersama, karena memang jangan sampai ketika mengikuti misa kudus ini menjadi kekusyukan itu sendiri tidak terbentuk begitu ya, sehingga susah mendapatkan ataupun juga mengartikan apa sebenarnya pesan-pesan yang disampaikan Paus Fransiskus dalam homilinya. Ini menjadi saran kalau memang umat yang tidak bisa masuk ataupun tidak bisa mengikuti gelaran misa secara offline ini bisa mengikuti misa secara daring. Paroki-paroki di Keuskupan Agung Jakarta ataupun di keuskupan lainnya di 37 wilayah yang ada di Indonesia itu sudah dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga mereka memiliki akses untuk mengikuti misa secara live streaming seperti biasanya waktu periode COVID-19 ataupun hingga saat ini yang kita mungkin umat Katolik sudah terbiasa dengan mengikuti misa secara online. Nah, ini nanti akan diputarkan. Nantinya Kompas TV juga akan menjadi TV pool. Ini juga bisa memutarkan bagaimana misa nanti akan digelar pada pukul 5 sore. Merci. Ya, baik Valen, jadi umat yang tidak bisa hadir ke GBK bisa menyaksikan tayangan misa melalui streaming. Valen, kita masih akan terus memberi informasi terkini kepada pemirsa Kompas TV, tetapi usai jeda saudara, breaking news Kompas TV akan kembali terkait dengan persiapan jelang misa akbar Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Kakekmu yang itu juga dong.